pagi ini. Sesi berikutnya adalah paparan dari UKP 4, Bapak Dedi Nur Cahyanto, mengenai rencana aksi perbaikan tata kelola TKI tahun 2014, dan dari Ibu Renata Aryanintias dari Yayasan Tifa, mengenai kajian kritis terhadap pola penempatan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Sahadatun Donatirin dari Direktorat PI Ekososbud Kementerian Luar Negeri. Silahkan kepada narasumber dan Ibu Moderator. Mungkin bisa saling berkenalan dan diperkenalkan, bajunya sudah sama. Udah mirip. Oh, udah mirip batiknya ya? Oh, saya baru nggak saya. Jadi yang duduk di tengah adalah Ibu Sahadatun Donatirin, nama populernya Ibu Dona. Kalau ada yang tanya perjanjian penempatan, itu terutama yang Arab Saudi, penanggung jawabnya beliau kemarin. Dan di sebelah kiri ada Bapak Dedi Nur Cahyanto, Direktur dan UKP 4. Beliau adalah master ya Pak, mastermind dari rencana aksi perbaikan tata kelola TKI. Dan di paling kanan ada Ibu Renata dari Yayasan Tifa. Silahkan Bu Dona. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lina atau MC. Oke, udah kedengeran Bapak Ibu ya, suaranya cukup keras. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Barangkali tadi sudah panjang juga kita dengarkan kisah-kisah yang menyentuh dari Mas Iqbal dan pembukaan juga yang cukup komprehensif dari Pak Sesdijen. Barangkali saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan langsung menyerahkan sesi ini kepada para narasumber kita supaya nanti kita lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi. Nah, tanya jawab Bapak Ibu. Sebagaimana barangkali sekedar mengingatkan, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dalam sambutan Pak Sesdijen sudah disampaikan bahwa memang tidak bisa dinafikan bahwa pada kenyataannya memang WNI kita di luar negeri dari sekitar 4,4 juta saat ini ada di luar itu memang 60% isinya TKI, dan seperti Mas Iqbal bilang tadi 60%-nya itu ya pekerja domestik gitu ya, PLRT. Dan ini ternyata memang membawa banyak suka duka yang sering kita dengar di media massa atau di publik selama ini. Dan barangkali harapan Kemlu adalah dengan menghadirkan Bapak Ibu dari civil society pada hari ini, barangkali ada masukan, ada ide baru untuk pengayaan dan penajaman masukan Kemlu nanti di undang-undang di RUU PPI-LN kita yang akan mulai dibahas lagi pada saat pemerintahan baru. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang akan langsung masuk kepada paparan oleh Pak Dedi dulu ya, barangkali Pak Dedi Nur Cahyanto, Direktur UKP 4 mengenai rencana aksi perbaikan tata kelola TKI tahun 2014. Tahun 2014 sudah mau habis nih Pak nih. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa berlanjut di tahun mendatang, tahun 2014 dan selanjutnya, mungkin seperti itu dulunya. Dan kemudian dari Ibu Renata nanti kajian kritis terhadap pola penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Nanti sekritis apa kita akan dengarkan bersama. Kayaknya kalau ini udah nggak bisa lebih kritis lagi, tapi saya juga tertarik akan mendengarkan ini. Barangkali kami berikan untuk pertama Pak, barangkali waktu masing-masing 30 menit, barangkali bisa dimanfaatkan dengan baik supaya nanti kita bisa panjang berdiskusi dengan teman-teman di LSMP. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Saya izin berdiri Bapak Ibu ya, karena duduk saya nggak nyaman. Konon kalau berdiri itu langsung adrenalinnya naik. Mati ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya kasih prolog sedikit lah. Pada saat KPK menghubungi kami, ngajak ke Suta, itu di kepala kami satu. Ada menyelesaikan masalah TKI ini hanya menyangkut kepulangan. Kemudian lokusnya hanya Soekarno-Hatta, atau menyelesaikan utuh nih dari masalah awal sampai akhir. Karena kalau Anda mau fokus ke dua itu tadi, areanya kepulangan, lokusnya Suta, ya silakan KPK jalan sendiri. UKP 4 nggak mau seperti itu, karena kami yakin KPK mungkin bisa melakukannya sendiri. Itu adalah prasyarat kalau mau melibatkan UKP 4 di sini. Sehingga pada saat itu tim teknis dibentuk dan disepakati bahwa yuk kita kerjasama, gotong royong
utuh nih. Nah, kalau pada saat sudah sepakati seperti itu utuh, maka kita bangun strategi dong. Hidup UKP 4 tinggal berapa bulan sih? Waktu tanggal 25 Juli. Ya kan? Enggak, saya terbuka aja. Kita susun tuh SWOT-nya. Kondisinya seperti apa? Sampai suatu titik kita punya kesimpulan. KPK UKP 4 pun tidak bisa kerja sendiri. Maka partisipasi publik mutlak. Jadi itulah kenapa strategi yang kita lakukan ini adalah fully ownership publik. Jadi Bapak Ibu sekalian akan melihat bagaimana spirit open government. Pernah dengar gerakan open government? Itu dari titik awal sampai titik akhir di gerakan rencana aksi ini dalam rangka pemenahan tata kelola DKI. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Tapi intinya kami sadar once ini di launch, maka lehernya KPK akan harus disiapkan ke publik karena dia secara regulasi tidak masuk ke area ini, karena ini kebanyakan kan pidana umum ya. Kemudian yang kedua, kebetulan belum masuk prioritas KPK, TKI itu, otomatis dia akan jadi bombardir publik. Masalah yang ini aja belum fokus kok, kenapa ngambil urusan TKI? Enggak, saya ini, keterbukaan tuh lebih enak kayak. Kemudian UKP 4 juga, UKP 4 ngapain juga? Hidup hanya tinggal 3-4 bulan, ngurusi yang 100 hari yang baru di launch saja belum selesai. Pasti seperti itu. Tapi pada saat kita launch, 13 kementerian lembaga masuk di dalamnya, strategi kita udah jelas. Beberapa teman kementerian luar negeri yang hadir di situ sudah melihat apa yang kita lakukan memang jelas. Kami tidak akan mempertaruhkan, kami itu maksud saya KPK dan UKP tidak akan mempertaruhkan leher kita seenaknya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Rencana aksi ini penting. Sebagaimana undang-undang yang Anda sebuti penting, saya nggak. Tapi yang lebih penting adalah undang-undang is just a promises. Saya udah capek dengan undang-undang, apapun undang-undang yang Anda buat susun silahkan. Banyak undang-undang yang sudah dibuat begitu lama. Undang-undang Perlindungan Informasi tahun 2008. Bagaimana kondisi sekarang? Tahun 2011 lah, lihat. Perbaikannya jelas. SJSN, jaminan jaminan sosial nasional 2004 dibuat, dituntut tahun 2009 katanya 5 tahun harus di follow up, nggak pernah ada sampai akhirnya putusan pengadilan negeri PN Pusat Jakarta mengalahkan pemerintah, memalukan sekali. Kita harus buat undang-undang BPJS. Ini undang-undang menyangkut perTKI-an ini 2004 ya. Kosannya baru saya tadi dengar PP-nya 2013. Jadi silakan Anda berdiskusi menyangkut undang-undang, monggo silakan. Saya concern dengan apa konkret nyata yang harus kami lakukan dalam jangka pendek. Tapi yang jelas, apapun yang kita lakukan sampai Desember, Januari renaksi TKI ini akan diadop oleh KPK menjadi gerakan dia di tahun 2015. Jadi saya nggak khawatir mengenai itu. Silakan, saya nggak akan mengkritisi menyangkut undang-undang. Bapak Ibu sekalian jagonya. Saya yang jelas, kami mau becek-becek di urusan ini, selesaikan itu, dan biarkan kami fokus ke sana. Saya nggak akan ngomong banyak mengenai ini, Bapak Ibu sekalian mengenai tahu lah mengenai ini. Tapi yang jelas satu hal, sudahlah cukuplah ngomongin TKI itu sebagai produk ekonomi. Saya monggo lah silakan. Kami sudah berpikir ini sudah bukan produk ekonomi, kita nggak mau cari devisa di sana, kita nggak mau cari remittance di sana. Tapi yang jelas di kepala kami pada saat nyusun barengan dengan KPK adalah we are talking about humanity. Pada saat kita humanity, kita berfokus kami adalah maka yang handle ini nggak bisa orang yang berorientasi ekonomi. Jadi kepala kami, itulah kenapa pertama kepala kami mengatakan ini adalah ini harus dipindah tata kelolanya, mengordinir regulasi dan implementasi ini semua dari Menko Perekonomian ke Menko Kesra. Di kepala kami udah seperti itu. Dan itu diamini oleh semua.
Dan Bapak Ibu sekalian paham banget ya. Tapi kami orang awam itu melihat memang derita TKI ini tuh udah masalah struktural, udahlah ini kemampuan kita yang nggak bisa menyediakan tenaga kerja, lapangan kerja, sehingga orang-orang itu yang berpendidikan rendah, nggak punya kompetensi, bermasalah secara bahasa asing, nggak tahu negara tujuan di mana, nggak tahu, akses informasi aja nggak punya, pilihan hidup dia terbatas, ya karena mereka miskin. Itu kemudian ketangkep sama PPTKI yang notabene hidup dia secara regulasi, secara kelembagaan itu udah bingung ini, juragan saya mana? Toh dia juga nggak diawasi, mau nendang kek, mau ngelus kek, nggak diawasi. Kemudian di sana, di sono, yang notabene kalau hidup orang TKI itu 2 bulan di dalam negeri lah anggap aja, dibina, dibekali. 2 tahun itu ada di sana. 2 tahun itu di mana ngurusinya dia juga nggak tahu, dia nggak dilibatin, nggak dipaksa di sana. Tahu-tahu dikirim ketemu sama juragan yang seperti ini, udah bayar lama, nunggu lama. Udah ketemu jemput di airport, orangnya kayak gini, nggak bisa ngobrol, disuruh ini, dilakukannya itu. Ya telika sutra, dikiranya telika yang lain, jadi rusak semua malah. Gimana itu? Enggak, saya ini humanity nih. Kita tak, Anda kalau umpama kita punya maaf, kalau kita mau PRT ke yayasan itu pun saya bisa merasakan kayak gitu. Hari ini diambil langsung dipulangin sorenya, ya kan? Enggak, ini nih kita harus lihat humanity itu. Seperti itu. Nah ini mau mulangin gimana lah, wong jauh ya? Ya, udah nunggu lama mulai. Belum biaya-biayanya yang dia harus pegang, biaya tambahan di luar sesuatu ini. Di publik, ya Allah, orang-orang itu adalah orang-orang yang saya kemarin Jumat sore saya ke bandara melihat persiapan Sheila Pajak itu, yang dia melihat tutuk-tutuk ada orang nangisnya itu datang ke teman-teman AP yang kebetulan di situ. Dia wah, AP kita tangi kita langsung kayak kita dikasih jalan, wah kayak pas orang itu langsung ke saya ngomong bahasa Indonesia aja nggak mau. Saya pikir kayak orang bule, bener ngomongin pantat, ngomongin ini dinaikin itu nggak bisa dia ngomong dengan bahasa Indonesia. Datang ke situ orang di BNP 2 TKI yang menyatat itu langsung pabur semua, nyatat pendataan KTP. Saya ketemu satu-satu orang itu yang sembunyi, anak dari mana? Saya pakai kontak. Kajiannya berapa? 2,5. Berapa orang yang ada di sini? Ada 10 orang. Ini adalah orang-orang yang tak lebih juga kayak TKI. Saya nggak nyalain orang-orang itu. Saya hanya nyalain bagaimana kita sebagai negara itu melakukan tata kelola. Dan saya pikir hati Anda sama dengan pemerintah saat ini. But give us a clue untuk menyelesaikan. Saya sudah sering bergaul dengan orang masyarakat sipil udah belum ya. Saya handle in charge di Open Government Indonesia sejak tahun 2011. Saya mengenal Anda dalam konteks yang berbeda ya. Give us solution. Untuk keterbukaan informasi, orang-orang teman-teman OMS itu yang tahu. Tapi kebetulan kadang-kadang cara menyampaikannya itu kadang-kadang nggak pas. Kita secara kelembagaan kan manusia kan ini ya. Saya bicara begini karena karakter kita dihidupkan oleh Pak Kuntoro itu open up semuanya. Di kementerian lain, waduh harus birokrasi. Saya ngomong begini, protokol atasnya. Cari dan berikan kami solusi itu. Jadi stop
untuk semua yang mendiskreditkan, unless Anda ngasih clue. Saya udah baca, saya pikir ini bacaan yang bagus dari Mbak Anis ya. Ini keren kan? Untuk, oke, runtutannya seperti ini. Mungkin baca yang lain. Oke, bagus. But selalu gap-nya itu di solusi dan rekomendasi yang spesifik. Jangan melihat kementerian lembaga di hadapan Bapak Ibu sekalian dengan gedung yang hebat itu dipenuhi oleh pola pikir dan kemampuan untuk mampu operasionalkan surat undang-undang itu bagus. Mengoperasionalkan itu. Saya ada slide khusus tapi nggak ada di sini. Karena alur di birokrasi kita tuh di kementerian lembaga unik. Saya kasih gambaran sedikit. Kementerian lembaga itu kalau ada program hanya dikerjakan di kementerian itu. Bisa jalan Pak? Bisa. Beliau, Pak Menteri, kamu, Iqbal harus melakukan ini. Lari kursi jalan. Atau Pak Menteri, Pak Menlu menandatangani MOU dengan umpama, anggap saja Menaker Trans umpama. Biasanya jalan. Karena itu spesifik. MOU-nya spesifik melakukan A, B. Tapi masalah sudah mulai muncul pada saat umpama Menaker Trans menandatangani MOU dengan Menlu, menandatangani MOU dengan Dagri yang melibatkan Menko yang berbeda. Udah mulai itu, ambigu. Masalah sudah mulai muncul pada saat sudah melibatkan gubernur. Itu hampir sangat sulit untuk diwujudkan. BPJS Anda tahu? Itu sudah melibatkan otonomi daerah kabupaten kota. Sampai jiliding kalau nunggu setahun. Karena saya monitor BPJS, nanti tenaga kerjaan lihat aja. Jadi segala sesuatu yang sudah melibatkan kabupaten kota, aduh sulit komunikasi. Jadi itu menyebabkan kemudian lembaga kita ini itu punya perilaku. Ini perilaku individu karena sulit ngobrol. Sulit ngobrol. Komunikasi ke satu dengan yang lain. Saya tahu Kemenlu itu kalau duduk sama Naker Trans manis. Tapi di belakang. Gitu kan? Saya terbiasa Pak. Wah, kemarin saya baru aja ngobrol di Menko ya, ngomongin itu gitu. Kita ngomong dualisme, ini baru kemarin, saya kasih Pak, baru kemarin ngomong dualisme. Gak ada masalah Pak, gak ada dualisme di sini. Ini kentut, baunya sudah terasa banget, gak ada yang ngaku. Saya bahasanya sampai kentut. Karena saya menegur deputi Menko, menegur kepala deputi BNP, menegur pihak-pihak. Gak bisa menyelesaikan negara kok kayak gitu. Nah, Anda sebagai orang yang expert di lapangan lebih tahu menyangkut ini. Anda harus paham konteks kultural yang ada di kementerian lembaga. Berikan masukan dan clue yang jelas. Jangan menganggap bahwa we are a super body menyelesaikan semua. Hari ini Pak Presiden ngomong A, besok langsung A itu. Ini saya ngasih kan. Enggak, saya profesional Pak. Saya di UKP4 hidup saya mungkin tinggal 3-4 bulan, nanti cuci-cuci sampai Desember. Jadi saya nggak punya intention untuk apa-apa. Kita di UKP4 nggak ada intention. Tapi yang jelas dari fakta seperti itu, kami mengidentifikasi dari awal sampai akhir titik-titik ini masalah semua. Ini pemahaman kami sebagai orang awam. Bapak mungkin tahu kondisi lapangan detail. Dan tadi kalau dikatakan KPK nggak bergerak, no. Ini gerak ini karena KPK juga kita punya nafas yang sama Pak. Dokumen Bapak sudah, saya pikir beragam dokumen ya. Dokumen dari OMS, dokumen dari PJTKI, kita kumpulin semuanya. Nanti akan kita lihat apa yang akan dilakukan terhadap dokumen-dokumen itu. Tapi yang jelas ada perubahan persepsi di antara kita kementerian lembaga dan semua yang duduk di. Satu, PPTKIS itu bukan musuh bersama. Sama halnya orang pelabuhan atau orang yang berkutat dengan dwelling time menyangkut di pelabuhan itu mengatakan pelindo itu musuh bersama. Orang bea cukai, orang itu tuh pelindo musuh bersama. Ini juga saya mau mengatakan dalam template yang berbeda.
PJTKI itu, PPTKI bukan musuh bersama. Justru ini orang lembaga channeling yang membantu pemerintah untuk cari kerjaan. Orang-orang yang tidak mampu, kalau saya katakan negara, untuk mencarikan lapangan kerja. Identifikasi semua tidak sehebat detailing dari teman-teman migran care di kemarin di video sih. Tapi setidaknya kami sudah punya gambaran. Tekanan rupiah dikibuli namanya orang, ya orang-orang dengan ada masalah kompetensi. Tekanan hidup yang sifatnya horizontal, sifatnya vertikal. Kadang-kadang kalau ngomong kita beruntung dalam komunitas ini dengan privilege yang kita miliki, intelijensi, akses terhadap fasilitas. Dibandingkan orang-orang termasuk layanan dia di nomor 2 kan. Anjir, kok bisa kayak gitu ya? Sepertinya bisa dibedakan ya pramugari-pramugari itu pada saat ini TKI ini. Enggak, ini maaf ya, saya gila bener orang kita ini. Saya selalu menghadapi ini materi depan ini tadi adalah materi yang sama pada saat kami bicara kementerian lembaga, pimpinan itu sekjen, kepala badan. Karena UKP 4 itu kepengen menghadirkan kita di titik ground zero yang nol sama. Jangan bicara uang di sini menyangkut orang-orang. We're talking about humanity, orang-orang, perdagangan manusia. Jadi kalau Anda nanti ketemu kementerian lembaga punya pimpinan-pimpinan yang nggak punya pemikiran yang sama kayak ini, adalah tugas kita gembur bersama-sama orang-orang ini. Karena kita punya komitmen sama. Siapapun pihak yang sudah merugikan. Jadi kita katakan tadi PPTKIS itu adalah partner. Itu harus prinsip, bukan musuh bersama, itu adalah partner. Tapi kalau ada pihak lain, saya nggak peduli kementerian lembaga, saya nggak peduli komunitas, baik kelompok maupun person. Kalau saya punya datanya, yuk kita gulung bareng-bareng. Percaya deh. Toolsnya apa yang kita bicarakan di sini? Ini semua kita libatkan. Dan kenapa Badeskrim ada di atas? Sekarang kita platformnya jelas gitu. Nanti materi ini saya kasih ke Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya kasih. Ini udah dokumen publik kok. Nggak perlu dirahasiakan negara mau melakukan apa. Ini. Anda boleh terpukau dengan rencana aksi. Tapi yang lebih penting adalah Anda harus kritisi strategi. Itu sama saja Anda diberikan dulu undang-undang janji A, B, C, D. Yang Anda mulai harus sekarang kritisi adalah how to implement. Untuk implement. Jadi Anda nanti kalau membuat undang-undang silakan Anda rumuskan bareng-bareng silakan. Tapi operasionalisasi itu harus jadi satu alat kritisi Anda untuk melihat bagaimana ini akan wujud. Anda nanti silakan nanyain saya rencana aksi, tapi saya nggak peduli dengan pertanyaan Anda. Saya lebih concern dengan Anda harus kritisi bagaimana strategi itu bisa diwujudkan. Saya lebih senang dapat masukan itu. Karena Anda ada orang lapangan yang tahu. Nih, fokus pembenahan pertama adalah kami percaya tata kelola kita bagi ke 4 kelompok. Tata kelola, perlindungan di dalam negeri, di luar negeri, dan kekuasaan layanan TKI. Kami ingin memasukkan unsur perlindungan itu yang utama iya, tapi memeratakan, mendudukkan TKI pada tempat duduk yang sama itu penting karena dia manusia. Dan ini adalah tata kelola, ini adalah masalah utama nih. Fokus penyelesaiannya di tata kelola adalah dualisme pengelolaan TKI dari KL itu kementerian, lembaga, Pemda itu provinsi, kabupaten kota. Apa targetnya? Adalah kejelasan fungsi dan tanggung jawab antara regulator siapa, operatornya siapa. Tapi yang lebih penting dari itu, setelah itu disepakati adalah integrasikan itu semua dari regulator sampai operator, dari hulu
ke hilir. Dan semua harus melihat itu orang-orang aktor yang ada di dalamnya. Siapa melakukan apa, prosesnya sampai di mana. Terintegrasi. Nggak ada dualisme, di sana memberikan sanksi PPTKIS, di sini memberikan sanksi PPTKIS. Di sana bunuh PPTKIS dengan cabut SIPPTKIS, kok di sini bunuh dengan cara yang beda. Sisikonya dimatiin cepat gitu aja. Lupa hidupin lagi. Sama-sama bunuh itu. Nggak ada kayak gitu. Berikutnya, perlindungan dalam negeri. Itu kita definisikan fisik, non-fisik, termasuk psikologi. Tapi selama di dalam negeri. Wujudnya apa? Pokoknya perlindungan fisik itu dari tindak kriminal, intimidasi, penipuan, termasuk biaya tinggi. Yang Bapak sebut asuransi kayak atau kredit kur yang itu masuk. Perlindungan luar negeri apa? Sama, fisik non fisik, TKI selamat di luar negeri, tapi toolsnya berbeda. Perwakilan harus diberdayakan, perwalu hidup ada, bangun komunitasnya. Kepuasannya, keragaman layanan berbasis kesetaraan, keadilan, dan atraktiveness untuk menjadi TKI yang legal. Sekarang itu pilihan menjadi tidak legal, itu karena nggak ada nilai tambah menjadi TKI legal. Apa gunanya kita ada di pelabuhan sana, di bendara sana, wah jaga-jagain kayak gini. Nanti human right kan Pak? Wah, orang mau cari nasib sendiri kok membayangkan. Itu salah kita karena kita nggak membangun strategi supaya dia milih jadi TKI legal itu lebih punya makna, bermanfaat, manfaatnya, aspeknya apa saja. Melalui apa? Optimalisasi layanan secara online, transparansi, dan partisipasi publik. Saya tadi ngobrol di bawah, Bapak Ibu itu orang yang paham kondisi kayak ini di lapangan, sudah baca belum rencana aksi UKP 4 dan KPK? Belum. Saya surprise saya. Loh, kok belum tahu ya? Launching tanggal 10 kemarin, Anda semua nggak tahu ada rencana aksi yang sekarang sudah bagian dari itu ditaruh di website KPK. Itu ada kotaknya gede tuh, tata kelola TKI. Di situ bukan hanya rencana aksi, nanti Pak, minggu kedua akan kita lihat blog itu kementerian mana yang kinerjanya menyangkut every single rencana aksi. Kita blog, kita kasih, buka aja bro, masyarakat biar tahu. Oke, tata kelola tadi, apa wujud konkretnya? SIP nggak boleh, harus ada hanya satu lembaga yang ngeluarin itu, satu kementerian, nggak boleh itu tak carut marut kayak gitu. Nggak boleh Naker Trans ngeluarin, BNP doang, TKI ngeluarin, daerah tertentu yang hidup SIP-nya BNP, yang di sana yang hidup. Gimana sih? Belum nanti turunannya dari SIP dan apa, izin pengerahan, izin rekrut, istilahnya apa saja turun. Ini pasti ada duitnya kan? Oh iya kan? Belum naiknya lagi, turun, duit, naik. Penandatanganan perjanjian kerja saat PAP, wah tarik-tarikan ini. Siapa pejabat yang mau melihat? Standar biaya, ya kan? Di sana ngeluarin, di sini ngeluarin, bingung. Fungsi pengawasan pengenaan sanksi ya saya sebut tadi, nggak jelas itu. Bisnis proses diintegrasikan semua dalam Cisco. Jadi Pak, Bu, besok mulai Desember ini, semoga kita selesaikan Desember, itu dari job order itu masuk ke beliau di perwakilan sana. Itu sudah harus melampirkan secara online di scan. Itu job ordernya, draftnya, perjanjian kerja, perjanjian penempatan, Pak. Dokumen publik. Dokumen publik. Sebentar, ini belum selesai ini. Ini proses ininya dulu. Taruh, beliau nanti endorsementnya tertulis secara bisnis proses di situ. Turun kemana bisnis prosesnya. Umpama SIP itu ditaruh ke BNP 2 TKI, maka bisnis prosesnya ke BNP 2 TKI, prosesnya seperti apa. Dokumen itu akan hidup-hidup terus. Pada saatnya perjanjian penempatan itu ada dokumen perjanjian yang sudah disahkan,
pokoknya seluruh dokumen itu nempel terus, sehingga job ordernya berapa, kemudian pengiriman berapa itu lain. Dalam hal nanti ada proses yang mandek, Mama tadi disebutkan mandeknya di Nakertrans atau mandeknya di BNP 2 TKI spesifik menyangkut urusannya akan kelihatan di tahapan itu. Semua bisa ngelihat, bukan semua publik loh ya. Semua kemudian lembaga yang terkait dalam bisnis proses A to Z ini melihat. Termasuk profil PPTKIS yang didasarkan atas pengawasan Nakertrans, profilnya menjadi seperti ini. Kelihatan beliau, profil itu langsung diblok dari sono, nggak akan keluar. Jadinya seperti itu. Baru 2 hari kita rapatin. Yang penting itu selesai di database sekarang prosesnya. Berikutnya akan bisnis proses, berikutnya lagi akan layanan. Ini harus clear. Clearnya seperti apa? Kita tidak hanya sepakat merapatkan hanya prinsip-prinsipnya. Sampai Permenakertrans nomor berapa revisi? 14 ya Pak? 14 kita lihat detail. Kami sudah ngomong, concern tim inti UKP dan KPK ngomong, kami concern dengan proses, tapi concern dengan konten. Bahwasanya nanti kami miss sehingga Permenakertrans itu keluar, maka hari itu juga kita merekomendasikan Permenakertrans itu nggak usah diterbitkan. Yang kedua, perlindungan dalam negeri. Dari penampungan di bandara dan selama perjalanan. Perjalanan itu termasuk perjalanan dari penampungan ke bandara, kemudian perjalanan ke sana, balik, sampai dengan pulang ke kampung. Perlindungannya seperti apa? Penguatan edukasinya, pembekalannya seperti apa? Pelindungan beban kerjanya, beban biaya tingginya seperti apa? Sentralisasi pengaduan nasional. Anda tahu nggak 14.000 keluhan yang masuk ke BNP 2 TKI call center itu? Tahu kan? Anda bisa bayangkan nggak lembaga kayak BNP 2 TKI itu acceptability lembaga lain seperti apa? Jadi pada saat masalah itu ditransfer untuk diselesaikan di kementerian yang 18 atau 17 banyaknya itu, karena mekanismenya nggak jelas, surat melalui surat monitoring follow up-nya nggak ada, belum dia menerima atau meng-accept itu sebagai lembaga yang kredibel atau tidak, ada follow up. Jadi kita tarik sekarang ke nasional, ke lapor, jadi pengaduan nasional, sehingga keluhan yang masuk ke BNP 2 TKI itu sekarang publik bisa melihat follow up-nya seperti apa. Seperti itu. Itu adalah sentralisasi pengaduan nasional, sehingga kementerian lembaga yang harusnya menghandle keluhan itu, biar publik yang lihat sekarang dia follow up atau tidak. Luar negeri seperti apa? Perwalu, kami concern itu dihidupin. Kementerian Luar Negeri sedang mempersiapkannya, komunitas di sana, sehingga jangan semua hanya mengandalkan peran pemerintah, peran Perwalu, tapi peran komunitas itu dibangun. Kemenlu ini handle semua, penguatan peran perwakilan tadi, harus ada satgasnya pre-rantinya seperti apa, SOP-nya seperti apa, itu harus hidup. Pendampingan hukum, ini aturan mainnya sedang dibuat. Ini paket ini, silakan. Ini di redaksi yang Anda lihat di website itu, Kementerian Luar Negeri handle semua dengan batas waktu Desember. Yang terakhir adalah layanan. Ide kita adalah kalau terdaftar, Pak, saya nggak menggunakan istilah KTKLN sebagai definisi sekarang, tapi terdaftar sebagai itu, masuk ke dalam fiturnya tuh harus dikumpulkan tuh services-services yang bisa diberikan oleh negara. Informasi cara pula, informasi kalau ke sana itu siapa yang dihubungi, ini harus ada guidance lah orang-orang itu. Ketemu siapa, ininya siapa, kalau mau pulang sini apa yang harus siapin dokumennya. Saya cek di website BNP 2 TKI nggak ada, cek di Kemenakertrans nggak ada. Jadi memang blank begitu aja. Ya pola, itu pola kementerian kita seperti itu. Jadi prinsip untuk memberikan layanan tuh yang saya, memang kita ini juragan semua ya. Ada informasi how to-nya, guidance-nya. Nah, kita kalau yang pinter-pinter sekolah S2 di master dia hanya aja selalu dapat kok. Nanti kalau ke sana begini, ya kan? Waduh, kayaknya kita. Tapi justru orang yang harusnya mendapatkan akses informasi seperti apa tadi?
kemudahan melakukan transfer. Ini hal yang kecil-kecil, kita udah mencoba gimana caranya supaya transfernya murah. Di aksi ini kita ambil, ketemu BI, ketemu OJK, yuk cari supaya ada paket murah. Anggap saja seperti itu. Pendampingan hukum, klaim asuransi online, kita permudah caranya, mekanismenya seperti apa. Jadi intinya, menjadi TKI yang terdaftar, itu fiturnya banyak dibandingin yang tidak terdaftar. Kita ingin membuat seperti itu, sehingga nanti akan berbondong-bondong ke sana. Bukan kita paksa. Dipaksa sehingga pintu embarkasi kita ada loket begitu dipaksa, harus masuk. Keuntungannya apa? Jadi kita harus treat mereka sebagai manusia juga dong. Jadi kalau itu semua itu bisa saya rangkai, rencana aksinya seperti ini. Semua aspek untuk pencegahan penindakan layanan dasar, dualisme tadi, tata kelola, whistleblowing system, outline layanan, kerjasama luar negeri, itu dibangun. Ada rencana aksi 6 sub rencana aksi. Untuk konteks pencegahan, perizinan untuk berangkatan itu PPTKIS, sempurnakan itu siapa yang mengeluarkan, aturan mainnya gimana, itu harus. Perjanjian kerja, lembaga asuransi, beban biaya TKI, status lapangan, overhaul, kalau saya katakan overhaul, review itu semua itu beban biaya TKI itu. Satukan dalam satu regulasi, tidak dalam beberapa regulasi, baik secara kelembagaan maupun dalam beberapa permen. Kalau beberapa permen nanti yang ganti, yang Taiwan ganti, enak aja dia ganti itu. Enggak, paksa itu jadi satu permen. Yang Taiwan kayak Hong Kong, kayak Singapura, kayak mana-mana tuh jadi satu. Oh. Jadi kalau ganti harus ganti semua. Kalau merevisi satu harus mereview semua. Jadi nggak mudah untuk membuat itu. Sehingga otak kita selalu dibuat dipaksa berpikir. Merubah ini pun harus hati-hati. Multisektor, pihaknya nggak hanya satu pihak yang harus buat kayak itu. Harus melibatkan banyak pihak, termasuk pihak independen. PPTKS luar negeri tadi sudah sebut, TKI, komunitas sudah saya sebut. Amanan bandara ini AP baru ribut kenapa kemarin itu. Di AP itu Pak, sekarang nanti ada sentralisasi pengamanan. Jadi kewenangan perhubungan itu sebagian nanti pindah ke sana. Main-main. Pindah ke sana, Sela Pajang tutup itu sono. Bangun visi center, tambah brimob, nanti akan ada lalu lalang selama 2-3 tahun ke depan. Kenapa? Karena pada saat rencana aksi ini jalan, maka yang sudah jalan ini kan punya waktu, anggap saja lah kontraknya 2 tahun kan. Itu adalah masa kritis, 2 tahun sampai 3 tahun, 4 tahun. Jadi pengamanan bandara harus kuat, karena orang-orang itu kembali dengan komoditas, dengan kapasitas yang terbatas. Itu harus diamankan. Publikasi layanan tadi sudah, SPM bandara harus dihidupkan. Ini kinerja PPTKIS akan dilakukan audit langsung ke lapangan. Kinerja uji kompetensi. Ini lihat aja nih LSP yang selama ini saya sebut quote and quote ada dualisme kepentingan, vested interest ya. LSP miliknya PJTKI. Udah lihat aja lah nanti. Visa TKI disinkronkan, integrasi data saya sebut tadi, perlindungan hukum, biaya transfer, yang terakhir adalah ini. Ini semua lengkap, Bapak lihat di website KPK, spesifik targetnya. Tapi ingat, KP4 dan KPK kami punya icon sendiri yang menunjuk. Jadi icon krisis center di Bandara Sela Pajang, lihat aja, itu akan jadi icon kita. Jadi dia tutup, kemudian pastikan layanan itu sudah pindah dan itu jalan, itu adalah salah satu icon kita. Jadi kritisi kami, kalau Anda ada masukan untuk memperlancar itu kasih masukan. Tapi ini adalah harga mati, itu harus pindah itu, tutup itu Sela Pajang. Yang kedua, dualisme. Saya sebut tadi dualisme macam-macam. Saya pikir ini sudah selesai. Sudah selesai saya pikir. Dengan rapat terakhir hari Rabu. 2 minggu lalu. Kita tongkrong.
Kalau Anda nanti permen ini keluar dan Anda ada kritisi menyangkut itu, let us know. Di titik-titik mana? Tidak semua ideal harus dirangkum di situ, enggak. Tapi pastikan perbaikannya jelas. Anda ngomong lah apa? Bapak hanya ngomongin dualisme di 4 area ini, area yang lain masih ada. Iya, ya pelan-pelan lah. Nggak ada yang sempurna. Yang penting progresnya jelas. Jadi saya sebut ini, saya kasih bocoran sedikit lah. Pengawasan pengenaan sanksi, tahu kan? Sekarang ini keputusan kita adalah siapapun yang melakukan skorsing kelembagaan itu tidak boleh ada 2 pihak atau 3 pihak yang sekarang ini ada. Kemenlu nggak bisa langsung blokir itu secara kelembagaan. BNP 2 TKI nggak bisa blokir Cisco melalui Cisco-nya melalui kelembagaan, nggak bisa. Satu yang bisa blokir secara kelembagaan itu hanya satu pihak, yaitu Nakertrans. Bahwasanya mereka ada proses bawah ke sini, ada tools mekanismenya naik. Tapi yang bisa blokir, nitik, cetok, lalu nyabut hanya satu pihak. Oke? Gitu. Jadi sekarang udah nggak ada kebingungan lagi. Tapi siapapun pihak yang ada di bawah itu akan kelihatan kalau Nakertrans main-main. Karena bisnis prosesnya itu kelihatan dari mereka. Ini masuk di sini, sudah loh ini kok belum tes kok, udah langsung keluar KTKLN ngomongnya, udah kelihatan kan? Itu nakal, audit bisa dilakukan dengan melibatkan polisi sekarang langsung dalam satu tim. Polisi, Nakertrans, BNP 2 TKI, udah nggak bisa Nakertrans sendiri, BNP 2 TKI anu sendiri, udah. Apa-apa yang ada di lapangan kelihatan loh. Kalau Anda melakukannya sendiri, udah. Siapapun ke lapangan harus melibatkan 3 pihak itu minimal. Udah. Outputnya taruh di bisnis proses itu, reportnya seperti apa sehingga semua bisa ngelihat. Jadi BNP 2 TKI sudah gerah untuk melihat kayak gini selama ini dicurigai beragam. Orang-orang kalau dicurigai itu juga nggak enak loh. Siapapun ya, nggak enak itu. Jadikan Cisco ini jadi backbone, tidak ada sistem lain. Database itu cuma satu TKI, nggak ada database versi Nakertrans, database versi imigrasi, database versi nggak ada itu. Kalau bicara TKI datanya harus satu. Yang kedua, maaf. Ya. Yang kedua, integrasi bisnis proses. Yang ketiga, sentral layanan. Jadi, mekanisme itu sekarang informasi online semua. Nah, itu beban pembekalan yang harus besar. Itulah kenapa BI akan masuk menyangkut pembekalan pemanfaatan transfer. Nanti Kominfo akan masuk menyangkut pemanfaatan sistem online. Nggak apa-apa, kita libatin. BNP 2 TKI nggak bisa melakukannya sendiri. Yang terakhir adalah sentralisasi integrasi pengaduan dalam lapor. Ini adalah lapor. Saya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian tahu nggak ya lapor? Ini sekarang udah semuanya udah. Taruh di situ kemudian mana yang tidak menjalankan, tidak memfollow up sesuatu udah kelihatan sekarang. Nih, menggunakan tools apa saja bisa hidup. Tapi dengan begini nanti kita integrasikan BNP 2 TKI dan call centernya si Nakertrans masuk ke lapor. Kemudian lembaga akan kelihatan semua kinerjanya bagaimana, kinerja respon. KPK harus kita kasih tools. Jadi KPK akan melihat lalu lintas keluhan itu. Sehingga gimana dia bisa building case building. Udahlah, silakan mau main-main silakan. Jadi Bapak kalau punya bukti tertentu, udah nggak usah main-main belakang, kita taruh di situ. Udah pasti masuk KPK, dimonitor oleh publik. Anda mau merahasiakan nama Anda, rahasiain aja, di situ ada tools merahasiakan. Oke, semuanya bisa di trace satu-satu. Saya nggak akan ini jelas, ini yang kita lakukan proses kemarin, kita nggak main-main benar. Kemarin tuh rapat penajaman tuh dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sekjen ada di situ, bisa dibayangkan kan? Saya kalau lebih dipaksa dari jam 9 pagi sampai 9 malam, non-stop, 3 kali break setengah jam. Memang dibuat capek, biasanya kalau udah capek begitu. Oh iya kan? Yang mimpin muda, pokoknya kuat-kuatan aja. Oke, rencana aksinya spesifik seperti ini. Target B09 apa itu September sekarang ini? Oktober apa? Spesifik Pak. Bapak, Ibu kalau melihat nanti rencana aksi di KPK, di KP4, spesifik. Ini yang nanti kalau umpama dia tidak melaporkan, umpama dia ada target dia nggak melaporkan, ya udah merah cekor.
publik dia tahu, oh ini nggak concern, nggak berada masalah ini. Nih schedule-nya, UKP 4 dan UKPK melakukan monitoring secara bersama. Pelaksanaan evaluasi nanti secara periodik bulanan, nanti akan ada hiruk pikuk di minggu kedua Oktober. Di situ akan kita panggil lagi itu menteri atau sekjen itu hadir di situ untuk melihat rapot mereka. Hasilnya seperti apa? Publikasi seluruh rencana aksi dan kinerjanya dalam website. Setelah rapat sehari 2 hari udah taruh di website. Yang terakhir adalah the bottlenecking dan success rate. Rencana aksi itu maksudnya seperti ini. 40 rencana aksi itu saya terbuka aja ya. 40 rencana aksi itu kalau UKP 4 dan KPK tidak melakukan apa-apa, hanya begini doang, success rate-nya tahu nggak berapa? Berapa? Bahwa rencana aksi ini berhasil sesuai dengan target per Desember. Nggak, Anda kan orang lapangan, tahu nggak berapa? Dealing dengan Nakertrans, dealing dengan BNP 2 TKI, dealing kepolisian secara institusi bermasalah, apalagi komunikasi. Success rate-nya itu cuma 40-60%. Itu. Jadi kami melakukan rating begitu. KPK akan masuk di sini, UKP 4 masuk di sini. Toolsnya macam-macam. Ya kalau Anda mau nanti lihat aja, nunggu di depan KPK siapa-siapa pejabat yang nanti akan dipanggil, lihat-lihat aja. Nggak akan lihat-lihat aja. Nanti kalau itu silaturahmi lah. Lihat. Nanti siapa yang hadir lewat sekjen mana, dirjen mana, nah, lihat aja. Itulah kenapa BNP 2 TKI, Nakertan dan semua pihak yang di sini tuh kepingin ini cepat solve this problem. Ini model yang bagus sekali yang kita kerjasamakan dengan KPK. Saya pikir itu yang bisa lakukan, dan Anda di sini saya yakin udahlah, kalau mau bicara undang-undang silakan Anda undang-undang. Ini saya butuh 4 bulan ini, peran Anda untuk memonitor. Silakan kasih kita clue konkret, ada masalah di lapangan seperti apa, jadikan Anda jadi bagian dari solusi konkret, spesifik. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi atas paparan yang sangat berapi-api. Setelah